apakah iman kita termasuk yang kuat atau sebenarnya iman kita itu hanya catatan di mulut kita bahwa saya seorang muslim, saya sudah sholat. Apakah sholat kita itu betul-betul karena Allah atau sholat kita itu hanya biar suami kita itu tidak kabur dengan wanita lain, atau sholat kita itu biar kita itu kaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia siraman kolbu dimanapun berada, gimana kabarnya semuanya nih? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, senang sekali saya Bobi Maulana beserta Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu Sejukan Hati. Alhamdulillah. Pemirsa, tayangan Siraman Kolbu insya Allah akan senantiasa memberikan pelajaran mengenai cara perbaikan akhlak lewat Pak Ustadz Danu. Ini dilakukan mudah-mudahan agar kita memiliki bekal Pak Ustadz ya, memiliki bekal yang cukup insya Allah, kemudian pengetahuan yang cukup juga untuk menghadapi akhir zaman, karena ini akhir zaman ini semakin dekat Pak Ustadz. Pastinya kapan, Allahu alam, akan tetapi tanda-tanda ciri-cirinya sudah mulai terlihat. Silakan tausiah dari Pak Ustadz ketika akhir zaman semakin dekat, monggo Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita bagus tapi juga agak mengerikan ketika akhir zaman semakin dekat. Sebenarnya sudah diceritakan oleh Rasul bahwa akhir zaman atau mendekati kiamat itu sama seperti kedekatannya dua jari. Jadi sangat dekat sekali. Nah, yang harus kita pikirkan itu adalah bagaimana mensikapi untuk akhir zaman nanti. Apakah akhir zaman itu ada di umur kita antara 10 tahun atau 20 tahun? Kita harus berpikir karena saat ini di negara Arab sudah hijau, ya, hujan hampir setiap saat sekarang ini. Beberapa tahun belakangan ini hujan terus. Kemudian musibah di mana-mana itu sudah terjadi. Ya. Nah, sebenarnya pada saat kita itu udah memahami di situ, kenapa di negara Arab itu sudah hijau. Nah, ini sebenarnya adalah rahmat dari Allah Ta'ala agar teman-teman di negara Arab tersebut bisa mulai bercocok tanam sendiri. Karena nanti pada saat akhir zaman itu mobil sudah nggak bisa jalan, jadi harus makan dari makanan ladang sendiri. Ini harus difikirkan. Nah, kalau kita, bagaimana kita salah satunya di negeri yang hijau ini, negeri yang bagus, kita juga harus mikir. Akhir zaman yang kita pikirkan iman kita, iya boleh sih, nggak apa-apa, tapi iman yang bagaimana? Yuk kita mulai checklist istilahnya, bagaimana kita itu beriman kepada Allah Ta'ala. Apakah iman kita termasuk yang kuat atau sebenarnya iman kita itu hanya catatan di mulut kita bahwa saya seorang muslim, saya sudah sholat. Apakah sholat kita itu betul-betul karena Allah atau sholat kita itu hanya biar suami kita itu tidak kabur dengan wanita lain, atau sholat kita itu biar kita itu kaya, atau bacaan Quran kita itu bukan untuk Allah tetapi hanya untuk biar rezeki itu banyak, atau lain-lain banyak sekali. Itulah yang harus kita ketahui. Ataukah kita itu hanya menuhankan Allah atau kita menuhankan uang? Kita menuhankan pekerjaan kita. Itu harus kita pikirkan. Itu iman kepada Allah Ta'ala, kekuatan tauhid itu kelihatan. Apakah kita sudah mengamalkan satu ayat yang sering kita dengarkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ini sudah dijelaskan sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Apakah sampai kita itu merencanakan dari mulai sholat itu hanya untuk Allah, jangan untuk dunia. Ibadah kita itu betul-betul karena Allah, jangan dunia.
Sampai kehidupan kita susun dari mulai kita menikah punya istri itu harus lillahi ta'ala. Harus sayang dengan istri kita. Si istri harus menghormati suaminya. Jangan si istri karena lebih galak suaminya dikalahkan. Mengatur keluarganya, merasa suaminya itu kalau nggak ada dia suaminya nggak berhasil. Sama si istri sudah menuhankan dirinya sendiri. Kalau istri sudah menuhankan dirinya sendiri, suaminya kicep, suaminya takut dan diem, suami ini juga akan nanti tergelincir nanti di akhirat. Insya Allah atas izin Allah pasti masuk neraka karena tidak bisa menjaga istrinya itu menjadi istri yang solehah. Nah, apakah kita siap sudah seperti itu? Kalau memang itu memang harus kita siapkan mulai sedini mungkin. Acara Siraman Kolbu mengembalikan tauhid yang dulunya kita itu biasanya sholat duha, kemudian biar rezeki banyak. Nggak usah. Salatlah duha lillahi ta'ala. Kalau doa Ustadz, boleh. Silakan berdoa mohon diberi rezeki. Doa, boleh. Persoalan rezeki nanti Allah yang ngatur. Kalau kita belum mendapatkan rezeki yang menurut kita sudah sesuai, tapi kita cukup aja, terima itu semuanya. Bahwa itu semuanya dari Allah. Kalau Allah belum memberikan, kita masih kekurangan, terima dengan rasa syukur bahwa kita masih diberi segitu oleh Allah Ta'ala. Jangan gerutu. Karena kita gerutu, semua yang terjadi di muka bumi atas izin Allah Ta'ala, kalau itu sesuatu yang tidak enak, menurut kita tidak enak, tetapi kita gerutu terus menerus, berarti kita gerutuin Allah, kita menggerutuin takdir Allah, kita tidak iman kepada takdir. Apakah itu sudah siap masuk surga? Itu bukan. Disitulah kita harus paham bahwasanya apa yang kita lakukan benar-benar harus lillahi ta'ala. Baca Quran lillahi ta'ala. Salat lillahi ta'ala. Punya istri lillahi ta'ala. Dibimbing istrinya ke jalan Allah. Punya anak juga lillahi ta'ala. Kalau ada anak nakal dinasihati dengan baik. Ya, kalau punya suami lillahi ta'ala. Kalau suaminya baik didoain mudah-mudahan senantiasa menjadi soleh. Kalau suaminya nakal dinasehatin, jangan seperti itu Pak. Tetap kepada Allah Ta'ala memohon tiap malam. Buka tangan memohon. Jangan biar suaminya nggak pergi dengan wanita lain ke dukun, ke orang pintar atau ke orang seperti berpeci seperti ini dia minta sesuatu. Jangan, kita punya Allah. Itulah hidup dan mati hanya untuk Allah, Rabbul Alamin. Ayo kita susun mulai saat ini. Makanya bagaimanapun kita harus menyadari yang namanya sujud kepada Allah Ta'ala memang itu sulit. Tidak bisa untuk main-main. Apakah kita siap dengan akhir zaman? Wallahu alam, kita tidak tahu. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita itu berpikir ulang lagi. Ayo kita charge. Mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini kita kembali ke jalan Allah. Amin. Mudah-mudahan beberapa tahun kemudian kalau memang akhir zaman itu datang, siap tidak siap kita harus siapkan. Siap tidak siap kita harus siapkan. Daripada nanti yang di Jakarta, akhir zaman, listrik semua mati, nggak punya sawah, nggak punya kebun, mau makan apa? Mau makan apa kalau punya anak kecil, mau makan apa? Chaos akan dimulai dari titik itu. Saya tidak bisa mendoakan karena itu akan pasti terjadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan gambaran yang lebih nyata bahwa jangan main-main dengan akhir zaman. Kita persiapkan iman, kita persiapkan hidup. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustaz Anu terima kasih atas tausiahnya. Jadi ngeri kalau dengerin begini Pak Ustaz ya. Selanjutnya yang akan berikan tausiah seputar tema kita ketika akhir zaman semakin dekat. Kita persilakan Ustaz Munawir Ngajir. Silakan Pak Ustaz. Anta samsun anta badarun anta nurul fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasuru abdah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd.
Para pemirsa Siraman Kolbu dari Sabang sampai Merauke yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita ini semuanya adalah maunya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan ridho di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sampaikan ke hadirin junjungan kita, manusia agung, manusia yang sudah dicap oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa khataman nabiyyin. Penutup para nabi, tiada nabi lain melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di studio insyaallah bareng-bareng mendapatkan syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal ya robbal. Berbicara tentang ketika akhir zaman semakin dekat, saya tahadus binikmah kepada guru kita Akhinal Kiram Ustaz Danu dan juga Mas Bobi. Alhamdulillah tadi sudah membreaching dari awal bahwa ketika akhir zaman semakin dekat, Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita. Di dalam surah Al-Hajj number 1. You understand? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ya ayyuhan nasut taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Allah. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini jelas manusia tentunya tidak pandang bulu, siapapun yang beriman, siapapun yang tidak dipanggil semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Ittaqullah, ittaqu rabbakum, agar kalian yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya takwa di sini adalah imtitsalul awamirillah wajtinabun nawahilah. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, inna zalzalatas saati, apabila bunyi bumi sudah digonjang-ganjingkan, syai'un azim, yaitu sesuatu yang sangat hebat, yang sangat keras sekali menurut Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya apa yang kita persediakan untuk menghadapi zaman yang sudah akhir ini, banyak sekali akhir zaman sekarang ini yang memang terkadang orang tua kita, Masya Allah, sudah setiap hari mendidik anak-anak kita. Namun kadang-kadang anak kita, ada anak yang memang tidak mau patuh kepada kedua orang tuanya. Nah, disinilah banyak sekali akhir zaman, contohnya adalah para ulama sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini para kiai banyak sekali, ada 4 orang yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman. Kemudian yang kedua, idza waladatul ammatu rabbataha. Apabila seorang anak sudah membudakkan kepada kedua orang tua, ini adalah termasuk akhir zaman. Dan juga kepada para istri yang memang melawan kepada suami pun juga tadi disampaikan oleh guru kita, yaitu istri yang melawan kepada suaminya. Padahal Rasulullah mengajarkan idza amartaha atu'atka, yaitu perintah dari suami kudu diturutin selagi agama Allah tidak melarang kepada kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama rawat di dalam rumah tangga kita untuk menghadapi yaitu zaman sudah akhir ini. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tertibkan di dalam menjalankan perintah Allah seperti ibadah sholat, terus kemudian sodakohnya kita mudawamkan. Mendingan 100.000 ikhlas daripada 100 juta tidak ikhlas. Tentunya kita mudawam, insya Allah ini akan menjadikan persiapan untuk menghadapi zaman-zaman akhir ini. Mudah-mudahan esok bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih guru, silakan duduk. Itu adalah bagaimana mempersiapkan diri kita ya untuk lebih meningkatkan iman, ketakwaan juga ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lakukan apapun di dunia ini dengan membaca bismillah, lillahi ta'ala karena Allah. Mudah-mudahan kita akan terselamatkan ketika akhir zaman itu datang. Terima kasih Pak Ustadz Danu, Pak Ustadz Munawir.